Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Reski Pantri dari kelas 4A Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan dan diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Adapun yang akan kita bahas pada materi ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga manajemen perguruan tinggi. Yang keempat makna perguruan tinggi. Dan yang kelima yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Adapun yang pertama akan kita bahas yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yang pertama, Yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua yaitu teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, tahun 2006 halaman 42, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan program kerja, termasuk perencanaan anggaran, bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan. Yang kedua yaitu perorganisasian. Fungsi perorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Yang ketiga yaitu penggerakan. Tugas penggerakan atau accounting adalah tugas menggerakkan seluruh manusia bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar semangat dan kemampuan maksimal. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Yang kelima yang akan kita bahas yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Adapun dimensi makna perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimensi etis. Di sini terasa kekuatan dimensi moral atau etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah contoh dimensi etis dari makna perguruan tingginya. Yang kedua yaitu dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang besar melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa kehidupan. Demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Jadi, inilah pentingnya dimensi sosial.
Yang terakhir yaitu dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki pelanggan yaitu para mahasiswa dan pesaingan yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang kelima yang akan kita bahas yaitu perguruan tinggi dan tayangan globalisasi. Ada 4 aspek globalisasi yaitu perdagangan, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan semuanya.